Pernah nggak sih Anda merasa sudah jadi orang paling baik sedunia, tapi nggak lama kemudian malah melakukan sesuatu yang sebaliknya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas keunikan otak manusia yang bisa bikin kita jadi musuh buat diri sendiri, seringnya justru setelah kita merasa jadi pahlawan. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin sebuah skenario yang saya yakin banget pasti banyak dari kita pernah ngalamin. Pernah nggak misalnya abis olahraga mati-matian, langsung pesan burger porsi jumbo? Atau udah nabung ketat banget sebulan, tiba-tiba kalap belanja barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat? Ayo, ngaku. Kita tuh sering banget kan melihat tindakan kita kayak gini, seolah-olah perbuatan baik dan buruk itu bisa saling hapus, kayak plus minus di matematika. Nah, inilah inti dari paradoks yang lagi kita bahas hari ini. Ternyata, para psikolog punya nama untuk fenomena ini. Moral licensing. Gampangnya, ini tuh suara kecil di kepala kita yang bilang, aku kan udah baik banget, jadi bolehlah nakal dikit sekarang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi kayak gitu? Para peneliti percaya otak kita ini diam-diam menyimpan semacam catatan loh. Yuk kita lihat lebih dalam cara kerjanya. Coba bayangin deh, otak kita itu punya semacam rekening bank moral. Setiap kali kita berbuat baik, misalnya bantu orang atau makan sehat, kita itu kayak lagi nabung kredit moral. Nah, kredit inilah yang nantinya kita rasa sah-sah aja buat dibelanjakan untuk sesuatu yang kurang baik, entah itu malas-malesan atau makan sembarangan. Menariknya, ada dua teori utama di balik ini. Yang pertama, yaitu tadi, kita kayak belanjain kredit moral kita. Yang kedua, perbuatan baik kita di masa lalu seolah-olah ngasih kita stempel sebagai orang baik. Jadi, pas kita melakukan hal yang agak melenceng, kita mikir, nggak apa-apa lah kan aku orang baik. Mungkin ini kedengarannya sepele ya, kayak cuma alasan buat makan donat. Tapi jangan salah, moral licensing ini muncul di area kehidupan yang jauh lebih serius, dan dampaknya bisa mengejutkan. Dari urusan diet sampai pilihan politik, bias ini efeknya kemana-mana. Contohnya nih, ada studi menemukan kalau orang yang minum multivitamin, bahkan yang isinya cuma placebo, justru jadi lebih cenderung merokok lebih banyak dan olahraga lebih sedikit. Aneh kan? Dan siapa yang paling jago manfaatin ini? Tentu saja para pemasar. Mereka sadar banget celah ini. Banyak merek sengaja memposisikan produk mereka sebagai hadiah yang pantas kita dapatkan setelah kerja keras. Pernah dengar slogan kayak waktunya Miller atau karena kau begitu berharga? Nah, itu semua langsung nembak ke kelemahan psikologis kita ini. Tapi ini bukan cuma soal belanja. Disinilah moral licensing bisa jadi jauh lebih kelam. Dan ini poin yang paling penting, bias ini bisa jadi serius banget. Sebuah perbuatan baik di awal bisa jadi izin buat kita melakukan diskriminasi nanti. Kenapa? Karena di alam bawah sadar kita ngerasa udah membuktikan diri kalau kita ini bukan orang yang rasis atau bukan orang yang seksis. Fenomena lain yang mirip dan menyoroti bias bawah sadar kita adalah studi terkenal Heidi versus Howard. Jadi ada cerita sukses karir yang sama persis. Ketika nama tokohnya Howard, dia dinilai sebagai orang yang menyenangkan. Tapi begitu namanya diganti jadi Heidi, dia malah dianggap egois. Ini nunjukin gimana bias tersembunyi bisa mempengaruhi persepsi kita, sama seperti moral licensing mempengaruhi tindakan kita. Ada juga loh eksperimen di dunia nyata. Jadi ada sekelompok orang yang diminta bantu bersih-bersih taman. Kelompok ini jadi punya kredit moral. Nggak lama setelah itu, ada orang yang butuh bantuan. Hasilnya, justru mereka yang tadi udah berbuat baik cenderung nggak mau bantu lagi. Mereka ngerasa jatah berbuat baik mereka hari itu udah habis. Oke, mungkin ini semua terdengar agak suram ya. Tapi ada kabar baiknya. Cukup dengan menyadari adanya bias ini aja, itu udah jadi langkah pertama dan paling ampuh buat ngatasinya. Jadi gimana caranya kita bisa ngambil alih kendali lagi? Kuncinya sebetulnya simpel. Berhenti melihat perbuatan kita kayak transaksi di buku kas moral. Coba deh, kita lihat setiap tindakan baik itu sebagai cerminan komitmen kita terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita loh. Kenapa ini penting? Karena kemajuan yang sesungguhnya, entah itu soal kesehatan, keuangan, atau jadi orang yang lebih baik, itu datangnya dari konsistensi. Bukan dari 1-2 aksi heroik yang ujung-ujungnya malah kita sabotase sendiri. Jadi, lain kali Anda merasa ada dorongan buat mencairkan kredit moral Anda, coba berhenti sejenak. Pikirkan lagi, lisensi itu mau Anda pakai untuk apa? Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.